Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Aditya. Saya sedang berada di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, yang mana nama kampus ini terinspirasi dari salah satu tokoh Adipati Mangkunagaran ke-1 yang memiliki nama sejak kecil, yaitu Raden Mas Said. Nah, Raden Mas Said ini juga merupakan nama yang mirip dengan salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Raden Said atau Sunan Kalijaga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang kisah Wali Songo atau salah satunya yaitu Sunan Kalijaga, dan juga perannya dalam penyebaran agama Islam terutama di Pulau Jawa. Baik teman-teman, jadi pada kali ini kita akan mulai dari biografi Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini pada saat kecil memiliki nama yaitu Raden Said. Jadi beliau adalah seorang keturunan dari Adipati Tuban, seorang tokoh terkenal dari Majapahit. Nah, jadi ketika Sunan Kalijaga atau Raden Said pada masa muda, beliau itu dikenal sebagai seorang pencuri atau berandal Lokajaya, yang mana ketika beliau mencuri itu bukan mencuri untuk dirinya sendiri, tapi mencuri untuk masyarakat miskin gitu. Hingga pada akhirnya kehidupan beliau mulai membaik, mulai berhenti menjadi pencuri ketika beliau bertemu dengan Sunan Bonang atau gurunya. Nah, jadi Sunan Bonang ini memberikan nilai-nilai Islam kepada Raden Said muda atau Sunan Kalijaga muda. Kemudian hingga Sunan Kalijaga ini mengikuti Sunan Bonang hingga menempuh perguruan, menempuh pertaubatan yang sangat panjang, hingga beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak, kemudian dikenang atau dikenal sebagai seorang Sunan Kalijaga. Nah, nama dari Sunan Kalijaga ini memiliki arti yang sangat bagus teman-teman, atau kali yang arti sungai dan juga jaga yang artinya menjaga, yang kemudian diartikan sebagai menjaga nilai-nilai Islam di tengah kebudayaan lokal di Pulau Jawa. Baik, yang kedua yaitu pendekatan dakwah Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini menggunakan pendekatan yang mana sangat lembut gitu. Jadi ketika terjadi sebuah ritual-ritual di Jawa, jadi tidak serta-merta beliau hilangkan. Jadi beliau menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya gitu. Jadi misalnya terdapat sebuah wayang, gamelan dan juga macapat. Nah, itu beliau gunakan untuk apa? Untuk menyampaikan nilai-nilai Islam di dalamnya seperti tauhid, iman dan juga akhlak gitu. Misalnya dalam pewayangan, jadi beliau menanamkan nilai-nilai Islam atau menyampaikan nilai-nilai Islam melalui wayang seperti Pandawa dan juga Semar gitu. Kemudian misalnya dalam seni arsitektur, jadi beliau ini membangun masjid yang mana berbentuk joglo atau menyerupai joglo, yang merupakan asimilasi antara budaya Islam dan juga budaya Jawa. Jadi artinya Sunan Kalijaga itu tidak keras atau tidak langsung menghilangkan budaya-budaya Jawa di sekitarnya, tapi beliau adalah menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya gitu. Baik, yang ketiga yaitu peran beliau dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Jadi sebagai salah satu tokoh di Wali Songo, beliau memiliki peran yang besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau menyebarkan Islam di berbagai daerah seperti Cirebon, Demak dan juga Yogyakarta. Beliau juga merupakan seorang yang berperan penting dalam pendirian kerajaan Islam di Pulau Jawa, yang menjadikan tonggak penyebaran awal Islam di Pulau Jawa. Kemudian hal dasar yang masih lekat menjadi panutan untuk masyarakat Jawa pada saat ini yaitu metode dakwahnya yang sangat toleransi, yang mana dengan metode toleransi tersebut dapat menjadikan agama Islam sebagai agama mayoritas terutama di Pulau Jawa dan juga Indonesia. Nah, berbagai metodenya masih dapat kita temui pada saat ini, seperti ada maulidan dan juga tahlilan, yang mana menunjukkan bahwa metode yang beliau gunakan masih sangat cocok untuk masyarakat Jawa hingga pada saat kali ini. Nah teman-teman, kita melihat Sunan Kalijaga yang awalnya adalah seorang perampok atau berandal Lokajaya, kemudian beliau dapat berubah menjadi seorang yang mulia, yaitu Sunan. Nah, dari kisah Wali Songo tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa perubahan itu mungkin, dan perubahan atau penyampaian nilai Islam bisa kita sampaikan dengan cara yang baik-baik, tidak dengan cara pemaksaan ataupun kekerasan. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit sejarah yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana biografi, kemudian juga perannya Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam. Semoga dapat bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.